Baiklah, saya Dea Santri Muslimah dari lokal 4C. Saya berasal dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kami, yaitu hak-hak sosial, hadis hak dan sosial. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan 3 hak sosial seorang muslim, dan 3-nya lagi itu akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hak-hak seorang muslim. Seperti yang kita ketahui, sesama muslim kita harus saling tolong menolong dan kita mempunyai hak-hak masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan hak-hak yang pertama, hadis yang pertama, yakni apabila kita bertemu kita harus mengucapkan salam kepada muslim yang lain. Seperti yang kita ketahui, ketika kita bertemu dengan muslim yang lain, kita harus mengucapkan salam. Dan di dalam salam tersebut juga mengandung doa. Seperti yang kita ketahui juga, dalam salam mengandung doa. Dan ketika kita memberikan salam, secara otomatis kita memberikan doa kepada orang yang menerima salam. Sebaliknya, ketika kita memberikan salam, hendaknya orang lain yang kita berikan salam tersebut juga menjawab salam kita. Secara tidak langsung kita saling mendoakan. Orang yang diberikan salam mendoakan kita, kita yang memberi salam juga mendoakan mereka. Di sini mendoakan seperti apa? Di sini kita mendoakan agar kita diberikan keselamatan, kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya telah mencakup atau telah mencari hadis yang berhubungan dengan salam. Di sini dari hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmidzi, di sini menjelaskan apabila salah seorang dari kamu atau sampai di suatu majelis atau mendatangi suatu majelis, masuk ke suatu majelis tersebut, hendaklah kita harus mengucapkan salam. Dan ketika kita ingin keluar dari suatu majelis, pergi dari suatu majelis tersebut, kita juga harus mengucapkan salam. Dan di sini juga kita hendak memberikan salam, dan tidaklah salam yang pertama lebih baik daripada salam yang kedua. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sebagai umat muslim yang baik, kita harus membiasakan mengucapkan salam. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, yakni menerima salam saat bertemu dan menjawab salam tersebut. Seperti kita ketahui juga, memberikan salam yaitu sunnah, akan tetapi menjawab salam itu adalah wajib. Coba kita pikirkan, misalkan ada orang yang memberikan doa kepada kita. Salam itu kan doa. Ketika orang memberikan doa kepada kita, memberikan salam kepada kita, otomatis kita harus memberikan sesuatu yang baik, yakni dengan memberikan imbalan, yakni berupa doa, berupa menjawab salam orang tersebut. Di sini kita hadis hak sosial yang kedua, yaitu memenuhi undangan. Ketika kita mendapatkan undangan dari seseorang, diberikan amanah untuk datang ke suatu hajatan tersebut, ke suatu undangan tersebut, hendaklah kita harus mendatangi. Ketika kita mendatangi undangan seorang tersebut, orang tersebut akan merasa bahagia, senang, dan orang tersebut akan merasa dihormati. Dan sekali lagi, ketika misalkan kita mendapat undangan dari orang lain, kita harus mendatangi, kecuali kita tidak bisa mendatangi kecuali kita mempunyai alasan yang memang masuk akal, dan alasan tersebut alasan atau uzur syar'i. Dalam memenuhi undangan adalah sunnah muakkad. Di sini berarti memenuhi undangan adalah sunnah muakkad, dan hal itu dapat menyenangkan hati seseorang yang memberikan undangan kepada kita. Hendaknya kita datang apabila kita diberikan amanah dan kita diberikan undangan ke orang tersebut, agar kita datang ke hajatan atau pernikahan orang tersebut. Dan di sini hadis riwayat Abu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari antara kamu
kamu diundang untuk menghadiri pesta perkawinan, maka hendaklah kamu datang ke pesta perkawinan tersebut atau menghadiri pesta tersebut. Hadis Sahih Muslim. Dan di sini selanjutnya hadis mengenai hak sosial selanjutnya, yakni apabila seseorang ingin atau memerlukan nasihat daripada kamu, maka hendaklah kamu memberikan nasihat tersebut. Di sini bukan kepada sesama muslim saja kita harus memberi nasihat. Bukankah kepada orang yang berbeda agama, ras, suku, budaya saja kita harus memberikan nasihat? Bukankah hanya kepada orang Islam saja, akan tetapi kita juga diajarkan dalam agama kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tolong menolong, berlomba-lomba dalam kebaikan, yakni fastabiqul khairat. Misalkan ada seseorang yang perlu bantuan kita atau ingin kita memberikan arahan, masukan kepada mereka, hendaklah kita memberi masukan kepada mereka, masukan yang baik agar mereka tidak terjerumus atau tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak wajar atau hal-hal yang tidak baik. Misalkan ada seseorang yang meminta kita untuk memberikan masukan kepada mereka. Boleh jadi misalkan orang tersebut sedang dalam keadaan atau dalam permasalahan yang besar. Misalkan dia terpengaruh oleh teman-temannya untuk berbuat yang tidak baik, misalkan berzina, berjudi, dan lain sebagainya, perbuatan yang kebanyakan mudaratnya. Hendaklah kita untuk memberikan nasihat kepada mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal yang mudarat tersebut. Kewajiban kita sebagai umat muslim dan sesama manusia untuk memberikan nasihat kepada mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang banyak menimbulkan mudaratnya. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.